Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya yang terus Allah wujudkan kepada kita sekalian. Hingga pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita umur yang panjang, Allah masih berikan kepada kita kesehatan hingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal. Dan pagi hari ini Allah masih bangunkan kita dalam kondisi sehat walafiat. Allah masih ringankan langkah kami ini menuju masjid dalam rangka salat subuh berjamaah dalam badan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersama keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di materi yang lalu sudah kami sampaikan tentang salah satu tanda-tanda kematian husnul khatimah adalah ketika akhir hayatnya dia menyebut la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang di akhir hayatnya saat sakaratul maut datang dia menyebut la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di antara kita kemudian menggampangkan toh hanya ucapan la ilaha illallah siapa yang tidak bisa gitu. Maka mereka pun menganggap bahwa sangat mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Padahal kalau kita lihat ketika kita mendampingi orang-orang yang sakaratul maut, maka sangat sedikit orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Yang ada adalah ucapan-ucapan mereka sehari-hari akan keluar semua. Ucapan-ucapan mengumpat, ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan yang tidak baik akan keluar ketika sakaratul maut datang. Dan sangat sedikit orang yang bisa ditalkin kemudian mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia meninggal dunia, itu sangat sedikit. Ternyata ucapan la ilaha illallah yang seakan-akan merupakan ucapan yang ringan ketika sakaratul maut datang sangat sulit sekali diucapkan. Hanya mereka orang-orang yang setiap harinya senantiasa mengucapkan zikir-zikir kepada Allah, mereka yang akan Allah mudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat sakaratul maut. Maka itu rahimani wa rahimakumullah. Ucapan itu tidak bisa kita persiapkan mendadak. Ucapan itu merupakan ucapan rutinitas kita setiap hari, sehingga orang yang membasahi bibirnya, lisannya dengan ucapan-ucapan kalimat zikir kepada Allah, maka orang-orang itu yang akan nanti mampu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di akhir hayatnya ketika sakaratul maut datang. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Karena itu rutinkan lisan ini senantiasa mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah dalam zikir-zikir kita, dalam setiap keadaan. Dalam kerja kita selingi dengan ucapan-ucapan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, astaghfirullahal azim. Terus kita dengungkan ucapan-ucapan itu. Orang-orang sekarang itu merasa bahwa mengucapkan kalimat-kalimat zikir itu seakan-akan orang sok-sokan, sok ke Arab-Araban dan lain sebagainya. Padahal itu dalam rangka mempersiapkan kita sakaratul maut. Dalam rangka mempersiapkan lisan ini akan mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akhir hayatnya. Akan mempersiapkan ketika nanti semua dari kita ditutup, dikunci semua di dalam alam barzah. Kemudian masing-masing akan mengucapkan apa yang dia ucapkan setiap hari pada saat di dunia. Maka lisan ini pun akan dengan mudah mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan zikir merupakan perkara yang sangat ringan di lisan, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, tapi mendatangkan pahala yang sangat banyak. Dikatakan dalam hadis, ucapan yang ringan di lisan tapi berat di timbangan
subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasulullah SAW, tidak ada apapun di dunia yang bisa mengimbangi beratnya ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Timbangan tidak akan pernah bisa diimbangi oleh apapun ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, barang siapa yang rajin mengucapkan istighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim, maka sungguh Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, Allah akan berikan apa yang dia minta. Yang ketiga, Allah akan berikan solusi pada setiap kehidupannya. Padahal hanya ucapan astaghfirullahaladzim, ucapan yang sangat ringan. Dan banyak sekali kisah-kisah tentang ucapan istighfar ini. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu suatu ketika didatangi oleh masyarakat. Wahai Imam, saya punya masalah begini dan begini. Apa solusinya wahai Imam? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan astaghfirullahaladzim. Orang itu pun kemudian pulang. Kemudian datang masyarakat yang lain mengucapkan permasalahan yang lain lagi. Wahai Imam, saya punya masalah berat begini dan begini. Apa solusinya wahai Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, ucapan istighfar kepada Allah. Kemudian datang lagi masyarakat yang lain mengadukan permasalahannya kembali. Solusinya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muridnya bertanya, wahai Imam. Muridnya datang, wahai Imam, kenapa semua permasalahan engkau solusinya satu, yaitu istighfar? Kemudian Imam Hasan Al-Basri menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Tahukah kamu, Rasul yang mulia SAW menyampaikan, barang siapa yang senantiasa mengucapkan istighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi pada setiap permasalahannya. Allah akan datangkan rezeki dari tempat yang tidak terduga. Maka benar apa yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri. Masyarakat yang tadi mengeluhkan masalahnya pun datang kepada Imam Hasan Al-Basri dan mengatakan semuanya sudah selesai kan dengan bacaan istighfar ini. Ucapan yang ringan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, tapi masya Allah mengandung fadilah yang sangat banyak. Dikatakan kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang mungkin sudah sering saya sampaikan di sini. Seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak pernah keluar dari Madinah. Dia dari mulai belajar sampai dengan akhir hayatnya tinggal di Madinah. Tapi kemudian tiba-tiba suatu ketika ingin sekali hatinya pergi keluar, ingin sekali hatinya pergi ke tempat keluar dari Madinah. Maka dia pun berjalan mempersiapkan berbekal dan datang ke kota Irak, kota Irak pada waktu itu. Sampai di sana dia ketemu dengan seorang penjual roti yang setiap kali diamati oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ketika dia mengaduk-aduk roti dia mengucapkan astagfirullah, ketika dia menggoreng astagfirullah, ketika dia mengemas astagfirullah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun bertanya, kenapa engkau mengucapkan astagfirullah pada setiap aktivitasmu? Maka orang tadi mengatakan, karena saya mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang senantiasa mengucapkan zikir astagfirullah, maka Allah akan berikan apapun yang dia minta. Ahmad bin Hanbal pun bertanya, apakah semua yang kau minta diberikan sama Allah? Iya, katanya, iya, kecuali satu. Aku minta kepada Allah agar aku bertemu dengan seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu belum terlaksana. Imam Ahmad bin Hanbal pun yang pada waktu itu tidak diketahui oleh si penjual roti menangis terseduh-seduh. Ternyata yang membawa dia keluar dari Madinah hanya ucapan zikir astagfirullah seorang penjual roti, mampu membawa dia datang ke tempat yang sangat jauh dan kemudian bertemu dengan orang tersebut. Maka rahimani rahimakumullah, ketika kita memasak makanan kita sampaikan astagfirullah, kita menyetir mobil astagfirullah, kita berjalan astagfirullah, maka insyaallah semua solusi dari semua permasalahan kita akan Allah berikan kepada kita sekalian. Ini merupakan zikir yang akan membuat lisan ini menjadi refleks ketika nanti sakaratul maut datang. Maka zikir-zikir ini yang akan keluar dari mulut kita ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Kemudian zikir-zikir yang lain, afdhalu dzikri la ilaha illallah, kata Rasulullah SAW. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, maka baca la ilaha illallah dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya dibaca, yakini dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada Tuhan harta, tidak ada Tuhan jabatan, tidak ada Tuhan kemewahan, hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Maka insyaallah
ini akan mendatangkan fadilah yang sangat luar biasa kepada sekalian. Kemudian zikir-zikir yang khusus, zikir setelah sholat kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah SAW. Maka nikmat apa lagi yang lebih besar daripada Allah ampuni dosa-dosa kita? Dosa-dosa kita yang dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang menumpuk, entah sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, maka Allah akan ampuni dengan zikir-zikir seperti itu. Zikir yang sangat ringan diucapkan sesungguhnya. Kemudian zikir pagi dan petang, jangan sampai kita lewatkan zikir pagi dan petang, karena zikir pagi dan petang betul-betul merupakan wasilah untuk menjaga kita dari segala macam mara bahaya dan bencana. Banyak dalam zikir-zikir pagi dan petang yang sangat luar biasa. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari semua kejelekan yang ada pada hari itu. Kemudian zikir-zikir yang ada sayyidul istighfar, merupakan rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Maka itu ada pada zikir pagi dan petang. Maka jangan lewatkan zikir-zikir seperti itu, karena zikir-zikir itu yang akan bisa menjadi wasilah kita dari berbagai macam mara bahaya dan lain sebagainya. Iwa rahimani wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Maka berbanyaklah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, kata Allah dalam Quran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan sebanyak-banyak zikir. Ya. Dan zikir ini akan bisa menenteramkan hati kita ketika hati kita gelisah dengan kehidupan dunia, dengan perkara-perkara dunia, dengan beban kerja yang berat, dengan masalah solusi permasalahan rumah tangga yang sangat hebat. Maka zikir merupakan sarana solusi kita. Ala bidzikri tatma'innul qulub, kata Allah. Sungguh zikir ini akan menenteramkan hati kita, dan ketika hati ini tentram, terhindar dari segala macam penyakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, biasakan saya mengucapkan zikir-zikir kepada Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, melihat sesuatu masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Terus kita biasakan lisan ini mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tidak usah terlalu terbebani kita dengan ucapan-ucapan tentang soal Arab-Araban dan lain sebagainya. Maka zikirlah ketika kita sendiri, zikirlah ketika kita tidak ada orang lain. Terus lantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ini menjadi jalan kita memudahkan ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.